Swastiastu, Dumadi Swastiastu, Salam Kebajikan. Ini saya akan bahas maupun ini bahas penting banget ya. Aku melihat banyak ceceran darah. Ceceran darah itu berbagai aspek, bisa dari kalangan-kalangan penjabat maupun kalangan-kalangan orang biasa ya, maupun itu orang biasa ya, artis atau apa. Tapi dari aspek saya itu adalah kasus pembunuhan. Aku melihat banyak orang-orang yang terancam. Aku melihat banyak kasus pembunuhan yang sangat sadis dan mengerikan, di antara 2 tahun atau 3 tahun. Pembunuhan ini sudah direncanakan oleh mafia-mafia politik. Dari pandangan saya, secara ngeri, kemarin aku dapat sebuah alam semesta atau pesan dari warna bulan merah. Bulan merah yang darah itu artinya itu sebuah mengartikan atau kode. Darah itu ya darah, bisa ini darah pembunuhan atau darah kecelakaan atau darah orang yang terbakar. Lalu aku melihatnya, kenapa kok banyak darah di mana-mana, kayak darah dari segala perang dunia. Yang ketiga, ini pun sering terjadi terus, nggak ada kata damai lah. Tahun ke depan sampai ke arah ini nih, akhir tahun 2025 sampai ke 2026, aku melihatnya pembunuhan, bukan kasus lain. Contoh kayak kasus lain kayak kelasnya apa ya, kriminal biasa nyolong, itu udah terbiasa. Ini nyawa loh yang terancam. Aku melihatnya kalangan orang tertentu ya, itu untuk berhati-hati kalau nanti jangan sampai ini masuk ke jebakan yang lain. Karena aku melihat banget akan banyak penjabat kalangan tertentu sampai keluarganya, keturunannya, putunya, cucunya, bapaknya, ibunya, atau siapa, adik-adiknya, ponakannya. Ini berhati-hati banget. Ada orang yang ingin mengincar, membunuh beliau semua. Ini untuk berhati-hati. Karena ini kayak zaman Cakrawirawa ya. Udah direncana. Zaman Cakrawirawa atau zaman teroris itu mau menyandera orang. Jadi keluarga pejabatnya, adik-adiknya, ponakannya, pamannya ini semuanya ini disandra, diculik, lalu ditembak mati, dodol, bunuh. Lalu nih apa ya, barang-barang rumahnya dijarah, diambil hartanya apapun itu. Lalu kalau ada orang wartawan yang ingin membongkar jurnalis ini, apa ya, dari pandanganku ya, kalau ya ini kasusnya terbongkar, si mafia yang di atas dia ingin mencari siasat terbaru, itu baru kita. Intinya aku kasih pesan, ini berhati-hati banget. Udah ada kasus pembunuhan, sampai ada orang mati misterius, orang meninggal secara misterius ya. Kalau dari mataku ya, mata logikaku itu matinya nggak wajar. Bisa dari bunuh diri, bisa dari pembunuhan, perampokan, begal, atau yang kasus lain, atau ada kasus pembunuhan dicampur dengan politik atau mafia internal. Lalu kalau benar itu dari mafia internal, itu berhati-hati banget. Lindungi keluarga kalian maupun kalian dari keluarga bupati, wali kota, gubernur, panglima, ini berhati-hati banget. Karena ada orang yang ingin
merencanakan siasat tersebut untuk menculik, menjarah, membunuh, dan menusuk dengan pisau atau pistol. Itu berhati-hati. Karena aku lihatnya banyaknya orang meninggal secara misterius, banyaknya kasus-kasus beraroma darah. Kasus aroma darah itu pembunuhan ya. Ini yang lebih aku sadis banget ya, kasus pembunuhan yang sering viral itu kasusnya pembunuhan. Ini berhati-hati banget untuk keluarga pejabat, karena keluarga pejabat ini udah terancam ya. Ini berhati-hati banget. Bukan saya mendukung atau apa, saya mengasih peringatan. Walaupun saya seorang individu, mengasih peringatan untuk berhati-hati banget melangkah ucapan atau tindakan. Ini sangat bahaya. Di belakang sana ada mafia yang sangat, ibaratnya apa ya, sangat kejam dan ingin menjatuhkan negara ini. Mafia itu ya sangat, dibilang kejam ya, lebih sadis. Itu berhati-hati banget untuk keluarga pejabat atau siapa, atau ini keluarga orang biasa ya, rakyat jelata lalu dibunuh kayak dulu, kayak kasus pembunuhan Nia Kurniasari. Jangan sampai ini kasus ini bisa merembet ke lain. Kalau kasus ini merembet ke lain terus nggak bisa diusut, motifnya apa? Kalau di pandangan saya, pejabat yang meninggal dunia ini kasus pembunuhan, motifnya apa? Dendam. Aku udah lihat dari motifnya akan ada banyak pejabat yang meninggal dunia secara misterius ataupun dibunuh, diculik. Ini motifnya ada dendam. Mafianya lewat tangan apa? Lewat rakyat jelata. Rakyat jelata ini dibayar. Lalu saya bukan mengatakan ini ya, ada orang rakyat jelata yang dibayar, dibayarnya ini 50 juta atau 70 juta untuk menculik orang itu, membunuh. Dan ada organisasi lain lewat tangan rakyat jelata untuk dibayar, lalu bergabung dengan organisasi ini, dijadikan organisasi teroris ya. Itu berarti banget, karena negara ini seperti ingin menjadi Cakrawirawa. Cakrawirawa udah jelas kan, yang dibunuh siapa, lawannya siapa, lawan politiknya siapa. Disitulah gerakan-gerakan pembunuhan berantai atau pembunuhan pembayaran dengan tangan mafia atau dicampur ada politik, sisi politik mafia. Itu berhati-hati banget. Dan di tahun 2025 maupun 2026 aku melihatnya banyak kasus-kasus internal sampai kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Karena kasus pembunuhan dan kasus internal yang pemerintahan atau kasus politik, kasus luar pemerintahan ini sangat besar. Kalau nggak diusut ini sangat kacau. Itu berhati-hati banget pesan saya. Jangan sampai ini kasus pembunuhan yang secara misterius nggak diusut, nggak dituntaskan, ini bisa menimbulkan publik jadi nggak percaya adanya pemerintahan atau pada siapa ya. Cukup sekian. Salam Rahayu, kita Rahayu, Rahayu. Berhati-hati. Saya dugaan ada pembunuhan direncanakan oleh tangan mafia politik. Yang diincar adalah keluarga politik, keluarga pejabat, pakar hukum, maupun itu ya semuanya. Ini berhati-hati banget. Ada rencana pembunuhan dari kalangan-kalangan pejabat
ataupun ada pejabat yang ingin diincar, ditargetkan namanya siapa, ini udah direncanakan oleh orang-orang yang niat jahat kepada negara ini. Itu mafia, rahayu-rahayu.